أحج بيت الله وذن النبي معكم أحباب رسول الله خذوني وياكم أحج بيت الله وذن النبي معكم بيت الله ذل النبي معكم أحباب رسول الله خذوني وأحج بيت الله خذ النبي معكم يا عشاق الأدي من قلبي بشراكم قد لاء نور السيد وضاء عينكم يا عشاق الأندي من قلبي بشراكم قد لاء نور السيد وضاء عينكم يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا سبحان آلكم برحمة المهدى الله عليك الله ثوابك يا مولى سبحان آلكم برحمة المهدى رسول خذوني وياكم أحج بيت الله ذن النبي معكم أحباب رسول الله خذوني وياكم أحج بيت الله ذن النبي معكم صلوا على النبي محمد إن العبد إذا أذنب ذنبا من الله بأربع خصال. Apabila seorang hamba berbuat dosa, manallah, maka Allah akan menganugerahkan 4 anugerah. Jadi judulnya 4 anugerah yang diberikan Allah kepada pendosa. Bingung kita, padahal sering berbuat dosa tapi dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerah. Seharusnya kita mikir, kita sering berbuat dosa kok dikasih anugerah. Mana yang pertama? La yahjubu anhu rizqa, Allah tidak menghalangi rizkinya. Apa yang pertama? Allah tidak menghalangi rizkinya. Artinya apa? Padahal kita sering berbuat dosa kepada Allah, tapi masih saja megang duit, masih saja makan, masih saja menikmati karunia dan kenikmatan dari Allah, padahal belum sholat subuh. Halo,
tetap dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sering berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah, karena Allah berkesifatan Rahman dan Rahim. Siapa saja Allah kasih, baik yang rajin ke Ar-Rahman ataupun tidak, baik yang rajin berjamaah ataupun tidak, tetap Allah kasih rizki. Oh ya, nggak bakalan dihalangi rizkinya oleh Allah, padahal sering sekali berbuat dosa. Sholat enggak lengkap, kadang sholat kadang enggak, subuh ketangkep zuhur lepas, asar masih di jalan, maghrib lelah, tidur padahal belum sholat isya. Tapi giliran pagi-pagi sarapan enggak nambah, bahkan ya izin ora maring Allah. Seharusnya mah izin maring Allah, mangan doyan tapi subuh keawanan. Dua izin ora maring Allah, ya potongan ora izin ya, harusnya malu kepada Allah, makan tetap dikasih kok ora sholat. Ya, iki campur bahasanya ora apa-apa iki. Ya, ana wong Jawa. Oke, yes pada bae lah kita ke pada bae wong Serang Banten, wong apa? Wong Banten bahasanya pada bae. Ya, sampura bae iki mah campur aduk, namanya ngaji wong kampung iki mah. Ya, iki wong kota kabeh ya. Nah, insya Allah orang kampungnya sama, udah ngaji kampung begitu aja dah. Nah, jadi Allah tidak menghalangi rizkinya, makan masih 3 kali kok tapi orang sholat. Nah, seharusnya kita mikir, ya Allah, ya makan kok lengkap begini, ada ikannya, ada sayurnya, ada segala macamnya, tapi kok orang sholat. Masya Allah, tetap Allah kasih. La yahjubu an rizqo. Anugerah yang kedua yang diberikan Allah kepada orang yang berbuat dosa, la yahjubu an usyiata. Allah tidak menghalangi kesehatannya padahal sering berbuat dosa. Lari pagi muter dari Bundaran 1 sampai Danau, padahal belum sholat subuh. Sehat badannya, jarang sakit, tapi tidak pernah ibadah maring Allah. Seharusnya mah izin malu maring Allah. Sepedaan sampai ke Taman Pancasila dekat perumahan saya, yang pagi-pagi goes, padahal sholat subuhnya belum. Ya, seharusnya mah izin badan masih sehat, dikasih sehat oleh Allah, tapi jarang ibadah menolak. Tapi tetap Allah tidak menghalangi kesehatannya. Bahkan kadang-kadang yang rajin ke masjid yang gering terus. Ya, yang sering mondar-mandir ke rumah sakit dan klinik adalah orang-orang yang sering rajin ke masjid, tapi yang jarang ke masjid kok pada sehat baik. Jangan mikir ke situ, mendingan gua mah biasa aja, nggak ahli ibadah. Yang ahli ibadah aja sakit terus. Justru kita bisa ibadah itu karunia yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Ya kalau kita hitung-hitung ke sakit, ya Allah, sakit kita dengan sakitnya Nabi Ayub nggak ada apa-apanya. Nabi Ayub 18 tahun sakit, tapi masih tetap ibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mah paling sakit kayak Allah, paling gak pilek, ya ke warung aja misa grip ultra puluh waras, ya nggak nyampe 18 tahun, benar nggak Bu? Iya, paling suwe itu 7 hari. Gua ada yang nyampe 18 tahun. Dibandingkan dengan sakitnya Nabi Ayub alaihissalam, sakit pinggang kora sholat.
Ya, padahal kalau gerakannya sesuai dengan syariat, sholat itu adalah olahraga yang terbagus. Olahraga yang paling afdol adalah sholat. Ketimbang ibu di lapangan RT yang pakai yang ketat-ketatnya, yang tinggal dilihat. Siapa yang bilang sayang tadi? Ya, harus bu di dalam rumah aja, kan ada bapak-bapak lewat, ustadz lewat, kan repot. Ya udah olahraga di rumah aja, padahal belum sholat subuh. Ya, gerakan sholat itu kalau benar, insya Allah sehat. Dimulai dari tahajud jam 3 ini atau tengah 4 ini ada gerakan tahajud. Lihat dari jadwalnya mak, pada tahajud ora. Dari susunan acaranya mak tahajud, sholat subuh berjamaah, ngaji, alhamdulillah, bagus tuh, ya bagus. Dimulai dari setengah 4 gerakan subuh, ya gerakan tahajud, masya Allah luar biasa. Ya sehat badan ini kalau gerakannya pas sesuai dengan syariat. Ya, coba dimulai tahajud, susul ajat, tambung witir, habis itu qabliyah subuh, itu berjamaah subuh, lalu sholat sunnah isyraq, habis isyraq bentar lagi matahari naik, ini udah tinggi, duha 12 rakaat. Ibu pernah 12 rakaat? Orang dua ke jarang, ya. Ya, itu duha sebelum bersekat keringetan, kalah jogging. Ya, keringetan, sehat badan. Jadi kembali lagi, la yahjubu anhu sihata. Ya, enggak bakalan itu, tetap Allah tidak menghalangi kesehatannya. Dan rata-rata sakit kalau kita teliti itu sebenarnya faktornya hampir 75% itu dari diri sendiri. Faktor makanan hanya 15%. Faktor keturunan 10%. Jadi yang paling banyak faktornya adalah dari diri sendiri. Bisa diteliti. Siapa yang hadir di sini yang bengek? Ada? Ada. Penyebabnya apa? Ya. Ayo, siapa yang tahu? Saya, pikiran salah. Ya. Ya. Siapa yang tahu? Bengek itu akibat iri dan hasud. Hasud atau iri. Ibu sering iri itu penyempitan pernapasan. Tim hadroh iri sama temannya yang punya motor PCX. Ya, nyesek. Ya. Keseringan penyempitan pernapasan. Lihat motor yang belum ada platnya lewat dari gang. Motor siapa sih itu? Kemarin aja belum lunas udah ngambil. Ya. Tuh udah. Itu baru jalan doang, belum ngelakson. Nah, pokoknya kalau keseringan iri, dengki, bengek. Ya. Terus kalau keseringan bengek jadi, siapa yang bilang mati tadi? Ya, gara-gara hasud. Ya, biar sembuh apa? Udah qanaah saja, menerima apa adanya, insya Allah lega. Siapa yang punya sakit pinggang? Oh, kita mau teliti ini. Ya, ya. Ya. Sakit pinggang itu disebabkan karena kurang jujur. Ayo, ada? Maka berusaha jujur. Ya, jujur. Jangan bohong. Hati-hati, ternyata 75% dari diri sendiri. Kenapa nyalain makanan? Makanan 15%. Ini sakit pinggang kok nyalain emping. Ya, melinjo. Ya, hanya 15%, 75% dari diri sendiri. Ayo, penyakit apa lagi? Mah. Ini biasanya wong wadon nih. Ya, punya penyakit mah.
Hebat ini, takut ketahuan ya. Penyakit mak itu disebabkan karena banyak pikiran. Tuh ketua. Kalau banyak pikiran baru ke emah. Makanya jangan banyak-banyak pikirannya. Apalagi nggak punya pikiran. Ya. Iya, makanya jangan banyak sedang-sedang saja. Hidup di dunia itu harus mikir memang. Nabi Adam ketika di surga, ya, itu pengen apa aja sudah nongol di depannya. Tapi ketika sudah di dunia, dikeluarkan dari surga ke dunia, apa? Kerja keras, mikir pengen makan, nanam dulu. Coba. Beda waktu di surga, makan dunia mah tempat kerja keras, jangan santai. Tempat kerja keras, pengen apa saja, ya harus kerja keras. Itu dicontohkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Tuh, tim hadroh masih ada lagi ya, mau tolong bantuannya. Saya soalnya ceramahnya pakai hadroh ya. Gitu. Nah, itu udah berapa, Bu? 2 ya. Insya Allah yang ketiga dan yang keempat setelah yang berikut ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu sering pusing, bapak sering pusing, itu rata-rata karena jarang sholawatan. Ini nggak percaya, dengerin. Pusing karena nggak punya duit tuh, nggak sholawatan. Saya ulangin lagi nih, yang kompak apa? Pusing karena nggak sholawat. Tuh nggak sholawat. Orang yang rajin sholawat tuh ya habis maghrib sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi 100 atau 313, hati tenang, pikiran tenang, rizki datang. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Habis asar sholawat nariyah, habis isya sholawat fatih. Jangan remehin sholawat ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Gara-gara sering ya siap ya, langsung nyamber ya. Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan pasti akan dapat ampunan. Kalau lagi kumpul kita sholawatan, tambah lagi sholawatan lagi. Masya Allah, aduh berkahnya kalau hidup sering sholawatan. Masya Allah, aduh berkahnya kalau hidup sering sholawatan. Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan pasti akan dapat ampunan. Kalau lagi kumpul kita sholawatan, tambah lagi sholawatan lagi. Masya Allah, aduh berkahnya kalau hidup sering sholawatan. Masya Allah, aduh berkahnya kalau hidup sering sholawatan. Pusing karena gak sholawatan, sering galau gak sholawatan, banyak utang gak sholawatan. Ayo kita perbanyak sholawat agar kelak mendapat syafaat. Gara-gara sering hidup tenang
orang yang sholawatan dia akan dapat ampunan. Kalau lagi kumpul kita sholawatan, tambah lagi sholawatan lagi. Masya Allah, aduh berkatnya kalau hidup sering sholawatan. Masya Allah, aduh berkatnya kalau hidup sering sholawatan. Pusing karena gak sholawatan, sering gak sholawatan, sering pusing gak sholawatan. Ayo kita perbanyak sholawat agar kelak mendapat syafaat. Gara-gara sering sholawatan hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan pasti akan dapat ampunan. Kalau lagi kumpul kita sholawatan, tambah lagi sholawatan lagi. Masya Allah, aduh berkatnya kalau hidup sering sholawatan. Masya Allah, aduh berkatnya kalau hidup sering sholawatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kaping telune wala yadharu anhu damba. Jam 7:09. Dan yang ketiga adalah wala yadharu anhu damba. Allah tidak tampakkan dosanya. Walaupun kita sering berbuat dosa kepada Allah, dosa kita tidak nampak. Mungkin kalau ditampakkan oleh Allah kita ketahuan. Umpama ada tanda-tanda hitam. Oh, kenapa ibu ini ada hitam-hitamnya di wajahnya? Wah, pasti belum sholat subuh. Wah, atau izin. Ya, tapi semua itu tidak ditampakkan. Ataupun kayak zaman dahulu, umat terdahulu kalau berbuat dosa maring Allah ada yang jadi monyet. Waduh, ngeri banget. Umpama bapak jalan-jalan olahraga pagi, tiba-tiba udah nyampe bundaran jadi monyet. Pas diselidik-selidiki ternyata larinya belum sholat subuh. Izin ora? Izin. Tapi umat Kangjeng Nabi coba kita walaupun berat berbuat dosa kayak biasa aja, enggak langsung sisanya enggak ditampakkan dosa. Maka kita bersyukur kepada Allah umat Kangjeng Nabi Muhammad. Ya, makanya Nabi Adam dulu ngomong begini, aku dengan umat Nabi Muhammad kita ini masih utamaan kita ketimbang daripada aku. Masih utamaan umat Kanjeng Nabi Muhammad ketimbang daripada aku, kata siapa? Nabi Adam. Aku berbuat dosa kepada Allah, dipisahkan aku dengan istriku, dikeluarkan dari surga, dipisahkan oleh Allah. Aku di kaki gunung Himalaya. Kaki gunung Himalaya mana? Ada yang tahu? CBL lurus, gunung Himalaya, nanti belok kiri jembatan. Ya, terus bandara, terus naik itu baru India. Ya, itu dipisahkan. Ya, aku di kaki gunung Himalaya, istriku di Jeddah. Lihat umat Nabi Muhammad, kita ini walaupun sering berbuat dosa kepada Allah, pernah nggak dipisahin sama bini? Enggak, tetap makan bareng, ya, sarapan bareng padahal belum ibadah sholat.
padahal sering berbuat dosa masih bersatu dengan istri. Inilah kelebihan daripada kita sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad. Kata Nabi Adam apa lagi? Aku berbuat dosa kepada Allah, baju kebesaranku lepas. Lihat umat Nabi Muhammad, walaupun sering berbuat dosa kepada Allah masih pakai baju. Kita tidak sanggup bayangkan kalau disamain seperti Nabi Adam, berangkat ke kawasan MM atau Egypt atau Hyundai atau Gobel, udah nyampe perempatan jembatan baju kita lepas, pakai sidik doang, kira-kira isi norak? Isi. Kenapa? Karena boleh jadi berangkat kerjanya belum sholat subuh. Atau izin ya. Umat kanjeng Nabi biarin aja wis, ditunggu sampai usia 60. A'darallahu ila, kata kanjeng Nabi, a'darallahu ilamriin amhilhu hatta balago sitina aman. Tuh, Allah menguzurkan kepada hambanya sampai usia 60 tahun. Dikit lagi ya, tinggal satu lagi. Artinya apa? Allah tetap tunggu kita itu sampai usia 60 tahun. Yang masih maksiat ditunggu oleh Allah supaya pada taat. Yang jarang ke masjid ditunggu kalau usianya belum nyampe 60 tahun, ditunggu oleh Allah kehadirannya di masjid. Hatta balago sitina aman, sampai usia 60 tahun. Ternyata sampai 60 ke orang ke masjid-masjid. Udah 60 lewat tambah orang kuat. Benar. Nah, ini hadis kanjeng Nabi kok. Ya, mumpung belum 60, wis subuh gerakan berjamaah, bikin DKM gerakan sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena berawal dari subuh bangunnya tepat, insya Allah disiplin sholat yang lainnya. Kenapa kita terlambat? Kenapa kita tidak disiplin sholat yang lainnya? Karena gara-gara subuhnya sering keawanan. Pasti ngerembet di zuhur jam 2:30. Iya. Asar 5:30. Maghrib jam 7:45. Isya jam 3:30. Gara-gara berawal dari subuhnya nggak disiplin. Padahal ya Allah sudah gembor-gembor, as-salatu khairun minan naum. Masya Allah. Woi, semuanya pada bangkit, bergerak, mandi, berangkat ke Ar-Rahman. Indah kalau disiplin. Indah. Ya. Azan subuhnya melengking-melengking. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira pada bergegas ke masjid apa tarik selimut? Iya, karena ajannya terlalu enak. Makanya usahakan ajan subuh mah itu yang nggak jadi juara waktu lomba. Usahakan itu buat ajan subuh ditaruhnya. Umpama ada perlombaan ajan di sini, itu yang terjelek itu buat subuh. Ya, supaya apa? Supaya pada bangun. Nah iya, ini ajan subuh kok hayya 'alas shalah. Ayo, kira-kira pada ke masjid apa ngeringkuk? Iya, salah DKM-nya. Ya, yang ajan bagus kok ditaruh di subuh. Kurang gimana? Ya. Yang kurang bagus gimana? Ya sudah, ya Allah. Ya, yang jelek tuh taruhnya di sub. Coba siap ya, pengurus tuh. Ya, jangan yang enak. Yang enak tuh maghrib. Tuh nggak apa-apa tuh. Tapi maghrib mah keutamanya rebutan sama bocah. Peminatnya itu kenapa sih banyak maghrib, padahal keutamaannya paling bontot kalau di kitab Fathul Mu'in. Keutamanya paling bontot, kenapa peminatnya banyak? Kenapa subuh yang 2 rakaat itu yang keutamaannya luar biasa nggak ada yang minat? Berjamaah sholat subuh itu sama saja dengan sholat sepanjang malam. Nggak minat gitu. Ya, karena urusan akhirat kadang nggak minat, bikin banner di situ yang gede, barang siapa yang sholat berjamaah subuh maka pahalanya seperti sholat sepanjang malam.
Itu kadang-kadang, ini koreksi buat DKM, jarang sekali bikin banner untuk masalah promosi akhirat. Tapi giliran ini mah sembako ada tuh ya, hubungi Pak RW sembako ya, gercep banget ya. Ataupun masuk Indomaret ataupun Alfamaret, barang siapa yang belanja 500.000 maka akan mendapatkan kupon yang hadiahnya umroh. Kira-kira pada rajin belanja enggak? Rajin. Coba sekali-kali masjid, barang siapa yang berjamaah subuh maka pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Kira-kira banyak apa peminatnya? Ora ya. Itu beda tipis. Kenapa pikiran gitu? Duit be dunia baik ya. Sekali-sekali ketua ya bikin banner keutamaan Isya, keutamaan subuh, tempel yang gede ya. Memang kita harus begitu supaya orang lewat, oh keutamaan subuh tuh begitu ya tuh. Jadi menarik, jadi dikemas dengan baik pahala-pahala akhirat. Supaya apa? Karena kita kenapa tidak semangat? Karena kita nggak paham. Kenapa kita nggak rajin ke masjid? Karena tidak tahu keutamaan masjid. Kalau ngerti, insya Allah ketua jadi, oh keutamaan masjid tuh begitu, keutamaan sholat isya tuh separuh malam, keutamaan subuh tuh sepanjang malam, padahal 2 rakaat. Emang nggak pada minat? Halo, kira-kira subuh ada berapa baris ketua? Full, iya full keramiknya ya. Ya, di sini nggak ada pakai karpet. Enggak, iya makanya nggak ketahuan barisannya ya. Biasanya kalau masjid ada karpet 1, 2, 3, berarti saya bisa memprediksi paling subuh tuh 3 baris gitu. Ya itu, ayo gerakan subuh berjamaah disambung dengan acara yang bagus, santunan dan juga acara taklim, insya Allah berkah, amin ya rabbal alamin. Siji maning terakhir, apa yang keempat? Wala yu'aqabu ajilan, orang yang berbuat dosa kepada Allah tidak disiksa secara cepat oleh Allah. Semuanya ditangguhkan oleh Allah. Tenang aja, sebader-badernya kita nggak langsung. Tapi ingat, kalau sudah nyampe akhirat, berapa sholat yang ditinggalkan dari mulai balik sampai saiki sampai mati, berani gak tanggung jawab? Berani gak ngodoin? Puasa Ramadan mau ketemu lagi Ramadan, punya utang padahal tahun kemarin, sanggup gak bayar pidyah dan ngodoin? Kalau enggak, siap-siap di akhirat. Kenapa? Dunia itu bukan tempat pembalasan, tapi tempat beramal. Tapi akhirat adalah tempat pembalasan. Ya sing eling. Mungkin dari saya cukup sekian, mudah-mudahan yang bermanfaat. 4 anugerah yang diberikan Allah kepada pendosa, mudah-mudahan menjadikan pelajaran buat kita semuanya, bahwasanya kita sering berbuat dosa tapi tetap Allah kasih anugerah. Salawat penutup, ya mimna wal madinah. Siap? Nggak kurang personilnya? Takutnya ada yang kabur. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang apal saya juga. Bukan. Ya mimna wal madinah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Ya mimna wal madinah taral anwar wa qasid imana bina ta'al mukhtar. Ya mimna wal madinah taral anwar wa qasid imana bina ta'al mukhtar wa qasid imana bina ta'al mukhtar ta'al
Qasim ini Muhammad ya Abul Qasim ini Asad taqabbalni khatib bain al-khudar bain al-khudar Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wabil khusus untuk pribadi saya dan jamaah. Dari saya cukup sekian. Untuk doa ikhtiarnya para guru dari cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.